Hadirin yang berbahagia, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Beliau menjawab, jangan suka marah. Maka diulanginya berkali-kali. Beliau tetap menjawab, jangan suka marah. Hadis riwayat Bukhari. Ketahuilah kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah menunjuki kita untuk berbuat taat kepadanya. Bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung karena ia mengandung cara menolak sebagian besar kejahatan manusia. Dalam hidupnya, manusia hanya mengenal dua kondisi: perasaan enak dan perasaan sakit. Yang pertama, perasaan enak, penyebabnya bergejolaknya syahwat makan, syahwat minum, syahwat bersetubuh, dan yang serupa dengan itu. Dan yang kedua, perasaan sakit, penyebabnya adalah bergejolaknya amarah. Jika marah itu dijauhi, maka akan tertolaknya separuh kejahatan, bahkan sebagian besarnya. Karena itulah para malaikat selamat dari seluruh kejahatan manusia, dari seluruh kejahatan kemanusiaan, sebab mereka tidak memiliki hawa nafsu dan amarah dan juga syahwat. Para ulama berbeda pendapat tentang lelaki yang bertanya kepada Nabi SAW yang telah dijelaskan di dalam hadis tersebut. Ada yang mengatakan ia adalah sahabat Harisah bin Qudamah. Ada yang mengatakan ia adalah Abu Darda. Ada yang mengatakan ia adalah Abdullah bin Umar atau yang lainnya. Ketika laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawabnya. Apa yang dijawab beliau? Jangan suka marah. Oleh karena itu, maksud dari lafal hadis la taghdab faraddada ini adalah laki-laki itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaannya. Maka Nabi SAW pun mengulangi jawaban-jawabannya. Apa yang dijawab oleh beliau? Janganlah suka marah. Dan maksud dari lafal hadis miroron yaitu dengan mengatakan, berilah saya wasiat ya Rasulullah, karena rupanya ia belum puas dengan jawaban beliau, jangan suka marah, yang dianggapnya terlalu singkat. Maka ia lalu meminta wasiat yang lebih banyak dari itu. Dan maksud lafal hadis qala la taghdab yaitu namun beliau tidak menambah lebih dari itu, karena beliau mengetahui keumuman manfaatnya. Yang mirip dengan ini adalah apa yang terjadi kepada sahabat Abbas radhiyallahu anhu ketika ia berkata kepada Nabi SAW, ajarilah aku tentang doa supaya aku dapat berdoa dengannya.
ya Rasulullah? Beliau menjawab, mintalah kepada Allah afiat. Sahabat Abbas radhiyallahu anhu lalu mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Maka akhirnya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mohonlah kepada Allah afiat di dunia dan akhirat. Sebab jika paman diberi afiat, kesejahteraan, maka berarti paman telah diberi semua kebaikan. Marah yang menimpa manusia adalah bergejolak dan mendidihnya darah kolbu, mendidihnya darah hati ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai kepada seseorang. Dalam hadis disebutkan bahwa marah itu adalah bara api yang menyala-nyala di dalam hati manusia. Bukankah orang yang marah itu urat nadi di lehernya membesar dan matanya menjadi merah? Marah itu tercela apabila bukan karena Allah. Sebaliknya, marah karena Allah adalah terpuji. Karena itulah Rasulullah SAW dahulu sangat marah apabila larangan Allah dilanggar. Di antara doa Rasulullah SAW dahulu adalah, ya Allah, aku memohon kalimat yang benar dalam kondisi marah ataupun rela. Yang bisa menjadi catatan di sini adalah di antara sebab yang paling kuat untuk menghilangkan dan menolak kemarahan itu adalah tauhid yang hakiki, yaitu percaya bahwa tidak ada pelaku yang sebenarnya di dalam hidup ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa makhluk itu hanyalah alat dan perantara belaka. Barang siapa yang menghadapi sesuatu yang tidak disukainya dari orang lain, lalu ia menyaksikan tauhid hakiki itu dengan hatinya, maka akan tersingkirlah pengaruh marah itu darinya. Sebab marah boleh jadi kepada Khalik ini merupakan kelancangan yang buruk yang dapat menafikan ubudiyah, dan bisa juga kepada makhluk marah itu ini merupakan syirik yang dapat menafikan tauhid tersebut. Karena itulah sahabat Anas radhiyallahu anhu melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Namun ia tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata yang mengandung kemarahan. Seperti, mengapa kau lakukan itu? Untuk hal-hal yang ia lakukan. Dan mengapa tidak kau lakukan itu? Untuk hal-hal yang tidak dilakukannya. Beliau hanya mengucapkan, sesungguhnya semuanya adalah menurut kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Ini semua adalah karena kesempurnaan makrifat beliau Rasulullah SAW, bahwa tidak ada pelaku, pemberi dan pencegah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dapat mengobati marah? Obat marah yang tercela itu adalah mengucapkan kalimat isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk, dan berwudu. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, jika seseorang marah, maka hendaklah ia berwudu dengan air, karena marah itu berasal dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api, sedangkan api itu
hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika seseorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Kemudian di antara obat marah yang lainnya adalah pindah dari tempat munculnya kemarahan itu ke tempat lainnya, sambil merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji orang yang mampu menahan amarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas." Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan suka memaafkan manusia. Quran surat ketiga ayat 134. Dan ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan marah. Dalam hadis disebutkan, Nabi SAW bersabda, barang siapa menahan amarahnya, maka Allah pun akan menahan siksanya terhadapnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis lain disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, jika engkau mengingatku ketika engkau sedang marah, aku akan mengingatmu pula ketika aku marah, maka aku tidak akan membinasakanmu bersama orang-orang yang binasa." Di dalam hadis Nabi SAW yang lain, orang pemberani itu bukanlah orang yang jago bergulat, tetapi pemberani yang sebenarnya itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Di dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, barang siapa menahan kejengkelannya sedangkan ia bisa membalasnya, maka Allah akan memenuhi kalbunya, memenuhi hatinya dengan rasa aman dan iman. Dan di dalam sabda Nabi SAW yang lainnya dijelaskan bahwa barang siapa ingin membangunkan mahligai dan ditinggikan derajatnya, maka hendaklah ia memaafkan orang yang menganiayanya, memberi kepada orang yang tidak memberi kepadanya, dan menghubungkan orang yang memutus hubungannya dengannya. Dan sabda beliau SAW yang lainnya, kelak pada hari kiamat akan ada penyeru yang menyerukan, mana orang-orang yang suka memaafkan manusia? Segeralah temui Tuhanmu dan ambillah upahmu. Hak setiap orang muslim apabila ia memaafkan adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah cerita seorang laki-laki disuguhi oleh pelayannya makanan dalam sebuah nampan. Tiba-tiba si pelayan tergelincir hingga seluruh isi nampan itu tumpah ke tanah. Maka rona wajah laki-laki itu berubah jengkel. Lantas si pelayan berkata, "Tuan, terapkanlah firman Allah Subhanahu wa taala." Laki-laki itu bertanya, "Firman Allah apa?" Pelayan itu menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha," dan orang-orang yang menahan kejengkelannya, orang-orang yang menahan kemarahannya. Laki-laki itu menjawab, "Saya sudah menahan kejengkelan saya, kemarahan saya." Pelayan itu berkata, "Wal 'afina 'anin nas," dan mereka yang memaafkan manusia. Laki-laki itu menjawab, "Engkau sudah kumaafkan." Pelayan itu berkata pula, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu laki-laki itu berkata, "Engkau ku merdekakan karena Allah, dan uang 1000 dinar ini sebagai hadiah untukmu." Inilah akhlak seorang laki-laki yang sangat mulia, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa menahan amarahnya, dia bisa memaafkan budaknya,
dan juga ia bisa memerdekakan budaknya sekaligus memberikan uang sebanyak 1000 dinar. Subhanallah. Inilah akhlak yang patut untuk ditiru. Oleh karena itu, sebagai penutup, hadirin yang berbahagia, ada seorang sahabat, Wahab bin Munabih, berkata, dahulu di Bani Israel ada seorang abid. Setan mau menyesatkannya, namun tidak berhasil. Pada suatu hari, si abid keluar untuk memenuhi hajatnya. Setan ikut keluar bersamanya untuk mencari kesempatan menyesatkannya. Setan berusaha menggodanya dari segi syahwat dan amarah, namun tidak berhasil sama sekali. Kemudian dicobanya lagi dari segi takut. Setan menjatuhkan sebongkah batu yang besar dari atas gunung. Ketika batu itu hampir mengenai si abid, ia lalu berzikir menyebut asma Allah, maka batu itu tidak mengenainya sama sekali. Setelah itu, setan mencoba kembali dengan menyamar sebagai ular. Ketika si abid ahli ibadah sedang sholat, maka ular itu melilit kaki dan badannya hingga sampai ke kepalanya. Ketika si abid sedang sujud, maka ular itu berbelit di kepalanya. Dan ketika ia sujud, ular itu mengangakkan mulutnya hendak menelannya. Si abid mengusir ular itu hingga akhirnya ia bisa sujud. Ketika si abid selesai sholat, setan datang menemuinya dan berkata, aku telah menggodamu dengan berbagai cara, namun tidak ada satupun yang mampan. Sejak saat ini, aku tidak mau lagi menyesatkanmu. Aku memilih menjadi sahabatmu saja. Si abid menjawab, hari ketika engkau menakut-nakutiku, aku pun tidak takut sama sekali kepadamu. Dan sekarang, aku tidak membutuhkan persahabatan denganmu. Dengan jengkel, setan pun berkata, apakah sekarang engkau tidak mau bertanya tentang keluargamu? Apa yang akan menimpa mereka sepeninggalmu? Mereka semua telah meninggal dunia sebelum aku. Jawab si abid tenang. Kemudian setan bertanya kembali, tidakkah engkau mau bertanya bagaimana aku menyesatkan manusia? Ya, bagaimana cara engkau menyesatkan manusia? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, setan menjawab cara menyesatkan manusia, yaitu ada 3 jalan. Yang pertama kikir, dan yang kedua marah, dan yang ketiga mabuk. Yang pertama, jika seseorang itu kikir, maka kami sedikitkan hartanya dalam pandangannya, sehingga ia menahan hak-hak yang harus dipenuhinya dan menginginkan harta orang lain. Kemudian yang kedua, kalau ia pemarah, maka kami permainkan ia sebagaimana bocah memainkan bola. Walaupun ia bisa menghidupkan orang mati dengan doanya, kami tidak akan putus asa darinya, karena kami membangun dan merobohkan hanya dengan 1 kata saja. Dan yang ketiga, kalau ia mabuk, maka kami seret ia ke arah kejahatan, sebagaimana kalian menyeret seekor kambing kemana kalian suka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setan memberitahukan bahwa orang yang marah itu menjadi barang permainannya seperti bola di tangan bocah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hal tersebut, yaitu janganlah suka marah, apalagi mencaci dan menghina orang lain. Ini adalah akhlak yang sangat tidak terpuji yang dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.